Shalom, kembali lagi di channel Klavo Sukacita. Hari ini saya sedang berada di Jalan Raya Hobart, Kabupaten Sorong. Dan dari tempat ini saya hendak membagikan firman Tuhan bagi kita yang terambil di dalam Kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-49. Namun sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami bersyukur atas perlindungan dan kasih-Mu yang begitu nyata, yang kami alami sepanjang jalan hidup kami. Kekuatan, kesehatan, kemampuan, dan umur panjang masih Tuhan anugerahi untuk kami menikmati segala berkat-berkat Tuhan. Dan dari semua yang kami nikmati itu Tuhan juga Engkau menghendaki supaya kami dengan bijaksana untuk menata segala kehidupan kami. Tetapi kami membutuhkan firman Tuhan untuk melengkapi kami, meneguhkan kami, mengokohkan kami, dan menunjukkan kepada kami arah yang tepat dalam kami menjalani hidup ini. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat diperlengkapi semakin heran untuk mewartakan Injil Yesus Kristus lewat seluruh kata dan perbuatan kami hari demi hari. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang terbaca di dalam Kitab Kisah Para Rasul, pasal 13 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-49. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya, lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Saudara-saudara yang Yesus kasihi, tema dari pembacaan kita yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 44 sampai 49 adalah beritakanlah Injil dalam kata dan perbuatan. Beritakanlah Injil dalam kata dan perbuatan. Dikisahkan melalui bacaan kita di ayat yang ke-44, ketika Paulus dan Barnabas berada di Antiokhia, tepatnya di Pisidia, mereka menyampaikan kabar sukacita yang dimulai dari keluarnya Israel dari Mesir sampai pada keturunan Daud. Kesaksian yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas tidak saja kepada orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut Allah, tetapi juga kepada semua orang yang bukan orang Yahudi atau orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal ini menimbulkan iri hati orang-orang Yahudi, karena bagi mereka keselamatan hanya diperuntukkan bagi orang-orang Yahudi dan bukan bagi bangsa-bangsa lain. Akan tetapi, Paulus dan Barnabas dengan berani menyampaikan di ayatnya yang ke-46, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain." Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, percaya Yesus dan menjadi orang Kristen saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan sebuah tindakan yang nyata. Percaya Yesus dan menjadi orang Kristen saja juga tidak cukup jika kita hanya menggunakan agama sebagai tameng untuk mendapatkan keselamatan. Percaya Yesus dan menjadi Kristen saja tidak cukup jika kita tidak mengetahui isi hati Tuhan dan melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Percaya Yesus dan menjadi Kristen saja tidak cukup jika kita tidak bersekutu dengan Tuhan dan memiliki hubungan yang intim dengannya. Kalau begitu,
apa yang harus kita lakukan agar menjadi orang Kristen yang percaya Yesus dan yang berkenan kepadanya? Jawabannya adalah memberitakan Injil melalui kata dan perbuatan. Memberitakan Injil melalui kata dan perbuatan. Mungkin kita berpikir tugas memberitakan Injil itu adalah tugas pendeta, guru jemaat, majelis, badan pelayan unsur, atau orang-orang yang diberikan wewenang untuk itu. Dan kita yang hanya jemaat ini punya tugas hanya 3D. Datang, duduk, dan dengar. Apakah demikian? Saya rasa tidak seperti itu. Kepada kita diberikan tugas dari apa yang kita terima melalui firman yang kita baca, melalui perenungan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, dan melalui hikmat yang Allah karuniakan kepada kita untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab pemberitaan Injil yang nyata bukan hanya pada mimbar yang kita dengar melalui khotbah setiap hari Minggu atau dalam ibadah-ibadah. Tetapi pemberitaan Injil yang sesungguhnya adalah melalui sikap, tutur kata, pikiran, dan tindakan kita setiap hari. Kalau begitu, bagaimana caranya agar kita dapat memberitakan Injil? Yang pertama, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu berarti kita harus membaca firman Tuhan, berdoa, dan bersekutu dengan Dia. Jika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita akan merasa tidak mampu tanpa Tuhan, dan kita hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hal yang kedua, melakukan kehendak-Nya sesuai firman yang dibaca. Artinya, ketika kita membaca tentang hukum kasih, itu berarti kita harus mengasihi Allah dan sesama, tidak membedakan atau membenci, tidak sombong, dan juga iri hati. Dan yang ketiga, selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Jika kita mengucap syukur dalam segala hal, maka persoalan-persoalan hidup, baik itu mengenai makan minum, kebutuhan jasmani, masalah-masalah dalam rumah tangga, pekerjaan, dan sebagainya, tidak lalu membuat kita stres, khawatir, takut, putus asa, hilang harapan, dan berujung pada kematian. Tetapi dengan mengucap syukur, sesungguhnya kita sedang menyerahkan seluruh pergumulan kita agar Tuhan menentukan arah, menunjukkan jalan keluar, dan menguatkan kita untuk menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Yang keempat, memberikan teladan dan contoh yang benar. Menjadi orang yang bertanggung jawab, jujur, dan dapat dipercaya dalam sebuah pekerjaan atau tugas yang diberikan. Setia melakukan hal-hal yang kecil, tidak menyimpan dendam atau marah, tetapi ramah dan tulus dalam menjalin sebuah hubungan, saling menghargai, menghormati, dan rendah hati, tidak mudah tergoda oleh rupa-rupa arus dunia, dan suka memberi tanpa menuntut balas. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, jadilah pemberita-pemberita Injil melalui kata dan perbuatan. Jadilah alat Tuhan yang kecil dalam dunia yang besar ini dengan memberikan teladan. Tetap setia dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran yang menyesatkan, dan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur oleh karena Engkau melengkapi kami di hari ini melalui pemberitaan firman Tuhan, mengingatkan kami bahwa setiap kami diberikan tugas untuk memberitakan Injil lewat kata dan perbuatan kami hari demi hari. Tolong kami Tuhan dalam segala kelemahan dan kekurangan kami ketika kami sering jatuh dalam pencobaan untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkau teguhkan kami supaya setiap perkataan firman yang kami dengarkan itu menolong kami untuk membentuk pribadi kami menjadi orang-orang yang taat, setia, dan takut Tuhan, dan lalu berdampak dalam seluruh perilaku hidup kami, perkataan, serta perbuatan kami. Kami berdoa Tuhan Allah dalam kuasa-Mu memberkati semua orang yang terhubung dengan channel Pelako Sukacita di mana saja mereka berada, dengan setiap pergumulan hidup yang sedang mereka alami saat ini, karena
kesakitan, karena kesedihan, karena pergumulan-pergumulan hidup yang berat. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan memulihkan, menyembuhkan, Tuhan hiburkan, agar kekuatan yang daripada Tuhan melalui pemberitaan firman yang disampaikan ini menolong setiap umat Tuhan untuk tetap percaya kepada Kristus satu-satunya juru selamat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ini doa dan permohonan kami. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.